bilang hindi na sabi ko ila din ako kumarin kita dan para kami sa tuto ya kan dalam sa turun pero ko pas kita sa masuk to dia cuma dibuka pintu. Hari ini kisah viral akan menceritakan kembali kasus yang sangat mengerikan. Karena harta, tantenya sendiri tega membunuh ponakannya. Mau tahu motifnya apa? Kenapa bisa terjadi? Tonton video ini sampai selesai agar tidak terjadi kesalahpahaman pada kisah ini. Buat saudaraku semua yang suka dengan cerita dari kisah viral, tolong di-subscribe, like, komen, dan share. Karena semuanya gratis, gak ada ruginya. Agar saya lebih semangat dan bisa terus memberikan informasi dan kisah viral setiap harinya. Terima kasih yang sudah subscribe, like, dan komen. Saya doakan semoga selalu diberikan kesehatan dan sukses buat kita semua. Maraknya kasus pembunuhan yang terjadi akhir-akhir ini, membuat semua orang harus lebih berhati-hati dan waspada. Inilah kisah viral yang akan kami ceritakan. Semoga cerita ini bisa memberikan manfaat untuk kita semua ke depannya, agar lebih berhati-hati dan selalu waspada. Inilah kisahnya. Di suatu daerah, tepatnya di suatu desa Tutuyan, Boltim, Sulawesi Utara. Ada anak perempuan yang lucu dan menggemaskan. Anak perempuan ini bernama Tilva Az-Zahra Mokoago, yang berusia 8 tahun. Anak kecil yang lucu ini sering dipanggil dengan sebutan Zahra. Zahra merupakan seorang anak dari seorang ayah bernama Zulkifli Mokoago yang merupakan seorang kabid bina marga, Dinas PU Kabupaten Boltim. Zahra ini tumbuh di lingkungan dengan keluarga yang sangat hangat, penuh dengan kasih sayang, karena ibunya sangat menyayangi anak perempuannya ini, karena Zahra merupakan anak tunggal dari keluarga tersebut. Karena Zahra anak tunggal, dia sangat disayang oleh kedua orang tuanya, dan sangat dimanja. Namun, kedua orang tuanya sangatlah tegas, dalam mendidik anak satu-satunya ini, orang tuanya sangatlah disiplin, karena kedua orang tuanya sangat ingin memberikan yang terbaik untuk anak satu-satunya ini. Selain itu, Zahra juga sudah diajarkan agama sejak kecil. Zahra diajarkan mengaji, dan oleh kedua orang tuanya selalu memprioritaskan untuk belajar. Zahra pun tumbuh menjadi anak yang cerdas. Setelah Zahra mulai sekolah pun sama, menurut guru-gurunya Zahra di sekolah, Zahra adalah salah satu murid yang pandai dan berprestasi di kelasnya, karena Zahra selalu mendapatkan peringkat. Selain itu, Zahra juga dikenal sebagai sosok anak yang ceria, penyayang, dan juga aktif. Oleh karena itu tidaklah heran, banyak anak-anak di sekolahnya, termasuk gurunya pun sangat menyayangi Zahra. Selain itu, Zahra juga sangat dekat dengan semua orang, mudah bergaul,
senang berinteraksi, dan anaknya tidak merasa malu untuk bergaul dengan orang lain. Karena Zahra ini anak tunggal, dan juga seorang wanita, ibunya sangat memanjakan Zahra, bahkan saking sayangnya, ibunya sering memberikan Zahra perhiasan emas, seperti kalung, gelang, cincin, dan juga anting. Namun, kasih sayang ibunya kepada anak tunggalnya ini terlalu berlebihan, sampai ibunya tidak sadar bahwa ketika anak seusia Zahra sudah menggunakan perhiasan yang mencolok seperti emas, maka Zahra menjadi incaran bagi orang-orang yang berniat jahat kepadanya. Pada suatu hari, orang-orang yang berniat jahat akhirnya muncul, mengincar barang-barang perhiasan emas yang dipakai oleh Zahra. Niatan jahat tersebut bahkan muncul dari kerabat dekatnya sendiri, dan berada dalam lingkungan keluarga. Orang tersebut adalah Arnita Mamonto, atau akrabnya sering dipanggil Aning. Aning ini adalah tante dari Zahra, yang dimana lokasi rumahnya tidak jauh dari rumah Zahra. Aning ini sudah mempunyai keluarga, yang dimana suaminya bernama Niko Paputungan. Karena masih berstatus keluarga, Aning sering berkunjung ke rumah Zahra, begitupun dengan Zahra. Zahra juga sering bermain ke rumah Aning. Aning juga mempunyai seorang anak, yang dimana anak Aning memang suka bermain dengan Zahra. Aning merupakan orang yang baik di lingkungan keluarganya, tidak ada hal yang mencurigakan dari keseharian Aning. Pada suatu hari, niat jahat Aning untuk mencuri perhiasan Zahra pun muncul. Pada saat itu, Aning mencuri pakaian tetangganya, dan pada saat itu, aksinya Aning ketahuan oleh salah satu tetangganya. Setelah kejadian itu, banyak tetangganya yang hilang kepercayaan kepada Aning, dan tetangganya menganggap Aning itu orang yang suka mencuri. Namun, Aning tidak ambil pusing, dan bagi Aning masalah terbesar dalam keluarganya adalah mereka sedang dalam kondisi ekonomi yang sulit, tidak mempunyai uang. Kehidupan ekonomi Aning sangatlah sulit, tidak ada yang mengetahui apa pekerjaan suaminya, dan ketika menginginkan sesuatu, Aning dan suaminya haruslah menabung terlebih dahulu. Setelah beberapa tahun menabung, barulah mereka bisa mendapatkan apa yang mereka inginkan. Pada suatu hari, tiba-tiba Aning menginginkan sebuah HP, lalu Aning meminta kepada suaminya, dan pada saat itu, suaminya tidak punya uang, dan meminta kepada Aning untuk bersabar. Namun, Aning sudah tidak bisa bersabar lagi, dan sangat menginginkan HP tersebut. Di saat itu Aning sangat tidak sabar, dan benar-benar berpikir, bagaimana caranya agar bisa mendapatkan HP yang Aning inginkan dengan cepat, entah bagaimana caranya, dan dari mana uangnya, agar Aning mendapatkan HP yang sangat diinginkannya itu. Lalu, di saat Aning berpikir keras untuk mendapatkan HP, datanglah Zahra dengan menggunakan banyak perhiasan di tubuhnya ke rumah Aning, untuk bermain bersama Aning dan anaknya. Sampai akhirnya, Aning mempunyai niat jahat kepada Zahra, untuk mengambil perhiasan yang begitu banyak yang dipakai oleh Zahra. Namun, Aning merasa kebingungan dan mencari cara, bagaimana caranya, untuk mengambil perhiasan yang dikenakan oleh Zahra. Lalu hari pun mulai petang, dan Zahra pun kembali pulang. Setelah kepulangannya Zahra dari rumahnya Aning, Aning selalu memikirkan bagaimana caranya, untuk mengambil perhiasan dari tubuhnya Zahra, agar Aning bisa membeli HP yang sangat dia inginkan itu. Aning pun semalaman berpikir keras bagaimana caranya, agar Aning bisa mengambil perhiasan yang dimiliki Zahra, nanti ketika Zahra kembali bermain, mengunjungi rumahnya Aning. Aning pun akhirnya mempunyai niat.
dan pikiran yang sangat jahat untuk membunuh dan menghabisi Zahra, agar bisa mengambil semua perhiasan yang dikenakan oleh Zahra. Pikiran yang sudah dipikirkan olehnya itu akhirnya dibulatkan, dan dibuatlah cara untuk membunuh Zahra, dan mengambil perhiasan Zahra. Aning pun mempersiapkan segala kebutuhannya, untuk mengeksekusi Zahra yang sangat sayang kepada tantenya yang bernama Aning. Pada hari Kamis, tanggal 18 Januari 2024, sekitar pukul 10.30 WITA. Sesaat Zahra pulang sekolah, Zahra pamit kepada ibunya untuk bermain ke rumah neneknya. Sang ibu pun mengizinkan, karena sang ibu tidak ada firasat buruk apapun kepada Zahra saat itu, dan ibu berkata kepada Zahra, "Hati-hati ya nak, jangan pulang terlalu sore, karena sore kan Zahra mau ngaji." "Iya ibu," jawab Zahra, dengan muka riang ingin ke rumah neneknya, dan ingin bermain dengan saudaranya. Sesampainya Zahra di rumah neneknya, Zahra pun langsung bermain dengan riang di sana, dan entah dari mana, Aning pun mengetahui bahwa Zahra sedang ada di rumah neneknya. Lantas Aning pun langsung bergegas ke rumah neneknya sendirian, dan ternyata, anaknya Aning sudah dititipkan kepada keluarganya yang lain. Ketika Aning sampai, Aning sempat menyapa kepada Zahra, "Hai Zahra, tumben kesini, mau apa kesini?" "Iya tante, aku bosan di rumah," jawab Zahra dengan muka polosnya. Akhirnya, Aning punya ide untuk membawa Zahra ke suatu tempat. Aning pun mengajak Zahra untuk bermain ke rumahnya, dan Zahra pun sangat senang ketika diajak ke rumah tantenya itu. Lalu Aning dan Zahra pun pergi menuju rumah Aning. Sesampainya di rumah Aning, Aning mengajak Zahra untuk pergi bersama ke kebun untuk memetik sayur, dan akhirnya Zahra pun ikut bersama Aning untuk pergi ke kebun. Ternyata Aning pun sangat senang karena rencananya yang sudah dibuat Aning berjalan dengan lancar. Sebelum berangkat, Aning pun berkata kepada Zahra, "Sebentar ya, tante ambil pisau dulu, buat metik sayur." Lalu, ketika semua perlengkapannya sudah siap, mereka berdua pergi ke kebun. Tidak lama kemudian, tepatnya pukul 11 WITA, mereka berjalan kaki pergi ke Lorong Baret, Desa Tutuyan 3, Kecamatan Tutuyan Boltim. Di sepanjang perjalanan, mereka bercanda gurau, menikmati perjalanan bersama. Sewaktu menuju kebun, tidak ada sedikit pun rasa iba untuk membatalkan rencana jahatnya membunuh anak cantik dan lugu itu, yang masih kecil, dan tidak lain keluarganya sendiri. Aning malah bertambah semangat, dan sangat ingin segera mengeksekusi anak tersebut, untuk mengambil perhiasannya, agar bisa cepat mendapatkan HP yang Aning inginkan. Lalu, ketika di tengah jalan, Zahra merasa lelah dan capek, namanya juga anak kecil, dan Zahra pun berkata kepada Aning, "Tante, apa masih jauh? Aku capek, boleh gak aku digendong tante?" Dengan wajah polos dan senangnya, Zahra meminta gendong kepada tantenya. Kemudian Aning pun menggendong Zahra. Lalu, ketika sudah berjalan beberapa meter, dan merasa sudah jauh dari keramaian, Aning pun mulai melancarkan aksinya. Tiba-tiba Aning menurunkan Zahra dari gendongannya. Setelah menurunkannya, Aning langsung mendorong Zahra. Dengan sekuat tenaganya sampai Zahra tersungkur, lalu kemudian, Aning langsung menindihi tubuh Zahra, yang dimana saat itu membuat Zahra kesulitan untuk bernafas, dan merasa kesakitan. Zahra sempat berteriak minta tolong karena kesakitan. Setelah Zahra merasa lemas, lalu Aning pun menutup mulutnya Zahra, dan langsung menggunakan pisaunya, untuk mengeksekusi Zahra. Aning menusuk Zahra tepat di bagian lehernya,
Entah apa yang merasuki Aning, sampai tega melakukan hal yang sangat keji kepada saudaranya. Zahra sempat berteriak dan menangis kesakitan, namun Aning tidak merasa iba sedikit pun. Aning terus menggorok leher Zahra sampai putus. Setelah itu, Aning langsung mengambil perhiasan yang saat itu dikenakan oleh Zahra, yaitu berupa kalung, gelang, cincin, dan anting. Setelah berhasil membunuh Zahra, Aning pun membuang bagian tubuh Zahra ke tempat sampah, dan juga bersama tubuh lainnya, lalu ditutup dengan daun pisang. Setelah merasa aman, Aning pun segera bergegas pulang, dengan membawa emas yang telah diambil olehnya. Aning pun pulang dengan raut wajah yang sangat senang, dan puas karena mendapatkan emas yang banyak, yang nantinya akan Aning jual untuk membeli HP. Sesampainya di rumah, Aning kemudian mandi untuk membersihkan badannya yang penuh dengan darah. Selesainya Aning membersihkan badannya, kemudian Aning merasakan ketakutan atas perbuatan yang telah ia lakukan. Lalu kemudian Aning pun sholat dan berdoa agar dilindungi atas perbuatannya tersebut. Sungguh sangat aneh yang terjadi pada Aning, tapi itulah yang dilakukan Aning. Lalu, tak lupa Aning pun membersihkan emas tersebut yang sudah bersimpah darah dari Zahra. Setelah melakukan sholat dan membersihkan emas, lalu kemudian Aning membawa perhiasan emas tersebut ke toko emas untuk menjual emas di Boltim, yang dimana emas tersebut dia jual seharga 3 juta. Setelah menjual emasnya, Aning pun kemudian membeli kalung, dan sebagian uangnya dibelikan HP dan belanja untuk keperluan pribadinya. Lalu waktu sudah menjelang sore, dan ibu Zahra pun mulai panik, karena Zahra belum kunjung pulang, karena tidak biasanya Zahra belum kunjung pulang, padahal sudah sore. Akhirnya ibunya mulai mencari Zahra ke rumah neneknya, di mana Zahra sudah bilang kepada ibunya karena ingin bermain ke rumah neneknya. Sesampainya di rumah neneknya, Zahra pun tidak ada di sana. Ibunya semakin panik dan menceritakan ke ayahnya untuk mencari Zahra di tempat lain. Dan ibunya pun meminta bantuan kepada warga, dan koordinasi dengan forum pimpinan daerah atau biasa dikenal dengan Forkopimda. Lalu ibunya pun mencoba pergi ke rumah Aning, dan Aning pun bilang bahwa tidak tahu di mana Zahra. Aning pun ikut mencari di mana keberadaan Zahra bersama semua warga kampung tersebut, karena warga kampung pun merasa sangat khawatir karena Zahra belum juga ditemukan. Pencarian Zahra menjadi semakin meluas, apalagi Zahra adalah anak dari pejabat desa setempat, dan kehilangan Zahra pun sampai ke telinga Bupati Boltim, bernama Samsacrul Mamonto. Beliau membagikan info dan foto Zahra yang hilang pada saat itu. Aning juga berpura-pura mencari Zahra, bahkan Aning pun memposting terkait kehilangan Zahra. Ketika Bapak Bupati Boltim mengetahui bahwa ada anak yang hilang, dan pada saat itu Bupati menghampiri kediaman Zahra, Bupati sempat mengobrol bersama Aning, dan Aning menceritakan kepada semua orang di sana bahwa ia sempat menemuinya di rumah nenek, namun Aning tidak mengetahui kemana Zahra pergi. Dan Bapak Bupati pun sempat curiga, karena Aning bercerita sangat bertele-tele, dan berbicara tidak karuan, terlalu banyak omongan kosong yang Aning ceritakan, seperti orang sedang menutupi sesuatu. Namun pada akhirnya setelah beberapa waktu melakukan pencarian, tepatnya pada pukul 19 WITA, di perkebunan kelapa yang berjarak 300 meter dari pemukiman warga di Desa Tutuyan. Pada saat itu ada seorang warga yang masih mencari keberadaan Zahra.
Pada saat itu warga tersebut membawa senter karena hari yang sudah mulai gelap. Warga tersebut terus berjalan di perkebunan dan sampai akhirnya warga tersebut menemukan setumpuk daun pisang. Seperti ada yang menutupi sesuatu di bawah daun pisang tersebut. Ketika warga tersebut menghampirinya dan mencoba untuk membukanya, ternyata kecurigaannya tersebut benar, adanya sesuatu di bawah daun pisang tersebut. Betapa kagetnya warga tersebut, ketika dedaunan itu disingkirkan, ternyata ditemukan ada kepala manusia yang terdapat di selokan. Lalu warga ini langsung berteriak, dan semua warga langsung menghampiri warga tersebut, yang dimana semua warga masih mencari keberadaan Zahra. Ketika mereka menghampiri kepala tersebut, mereka semua terkejut dan syok. Bahwa kepala tersebut adalah sesosok wanita yang selama ini dia cari, bahwa itu adalah kepala Zahra. Beberapa warga kemudian melaporkan penemuannya tersebut kepada polisi setempat. Lalu kemudian polisi langsung ke lokasi kejadian, dan sesampainya di sana, pihak kepolisian langsung mengevakuasi tubuh korban tersebut, yang mana posisinya kepala tersebut ada di bagian kaki. Lalu jenazah tersebut langsung dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan otopsi. Pihak warga memberitahu kepada orang tua Zahra, dan ibunya pun kaget bahwa anaknya telah ditemukan dalam keadaan tewas dengan keadaan yang tragis. Ibunya pun menangis histeris setelah mengetahui kematian tragis yang menimpa anaknya tersebut. Anak satu-satunya yang sangat disayang. Di saat itu, pelakunya bernama Aning datang ke rumah Zahra. Dia datang bersama suaminya, dan di saat itu Aning seolah-olah berbela-sungkawa dan berduka. Tidak hanya itu, Aning pun sempat melakukan live streaming di FB-nya dengan berpura-pura menangis. Polisi langsung menangani kasus ini dengan mencari informasi dari beberapa saksi. Semua anggota keluarga Zahra termasuk Aning. Pada saat diinterogasi Aning ini sangatlah lancar seperti tidak melakukan apapun dan terjadi apa-apa, serta tidak merasa bersalah. Aning pun menjelaskan dengan sangat tenang bagaimana hubungannya dengan Zahra, dan menceritakan bagaimana dia sempat bertemu dengan Zahra. Setelah itu dia benar-benar bisa menutupi fakta kejahatan yang padahal dia sendirilah pelakunya, yang telah tega membunuh Zahra. Dari sekian banyak orang yang diinterogasi, polisi justru curiga kepada Aning, karena Aning terlalu banyak bicara, dan seolah-olah sedang menutupi sesuatu. Namun, karena belum ada bukti, pihak kepolisian belum berani bertindak untuk menjadikan Aning sebagai pelaku pembunuhan tersebut. Namun, pada saat itu, Ibu Zahra pun sempat dimintai keterangan, yang dimana ibunya menceritakan bahwa terakhir kali anaknya itu telah menggunakan perhiasan, namun pada saat ditemukan jenazahnya semua perhiasan itu hilang. Dan dari keterangan itulah pihak kepolisian mulai menemukan titik terang. Pada saat itu polisi langsung mendatangi beberapa toko emas yang ada di sekitar daerah setempat. Pada saat itu, polisi menanyakan apakah pada saat kejadian, ada orang yang menjual emas di saat tanggal kejadian. Kemudian dari riwayat transaksi toko emas mendapatkan keterangan bahwa, pada tanggal tersebut ada yang menjual emas. Lalu pihak toko pun menyerahkan emas kepada pihak kepolisian untuk diperiksa. Lalu pihak toko pun memberikan bukti rekaman CCTV kepada polisi untuk ditindaklanjuti mencari bukti pembunuhan tersebut. Lalu polisi menanyakan kepada beberapa karyawan toko emas, apakah kalian masih ingat siapa yang menjual emas pada saat kejadian? Mereka masih sangat ingat dengan wajah orang yang menjual emas,
dan bahkan pihak karyawan pun mengetahui lokasi rumah orang yang menjual emas tersebut, jawab karyawan toko. Pada saat itu polisi pun meminta kepada karyawan toko emas untuk mengantarkan ke rumah yang menjual emas tersebut. Berkat pegawai toko emas, akhirnya polisi bisa mengetahui siapa pelaku yang membunuh Zahra. Tidak lain adalah Aning, yang statusnya merupakan sebagai tantenya Zahra. Sesampainya di rumah Aning, pihak polisi meminta karyawan menunjukkan siapa orang yang menjual emas pada saat itu, lalu karyawan pun menunjuk ke arah Aning. "Itu Pak orangnya, yang itu." Seketika Aning pun merasa syok dan gelisah. Karena perbuatannya itu akhirnya terbongkar. Tanpa berlama-lama Aning pun dibawa ke kantor polisi untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Setelah menangkap Aning, pihak kepolisian langsung memberikan informasi tersebut kepada keluarga Zahra, dan pihak keluarga pun terkejut, syok setelah mendengar bahwa pelaku pembunuhan tersebut adalah Aning, tantenya sendiri. Lalu pada saat dimintai keterangan, Aning pun akhirnya mengakui perbuatannya itu. Nana, bagaimana Pak dia? Ada sepalaka Pak, ada iris di leher. Sampai putus tuh kepala? Putus Pak. Masih hidup Bung Iris? Iya masih hidup. Sampai kapan Nana potong Pak dia? Ambil DP barang Pak. Barang apa? Barang mas. Kagingan ada dendam pada DP keluarga? Enggak, sama sekali Pak. Enggak ada? Enggak ada dendam. Kong waktu kejadian itu ngana laki di mana? Ada kerja Pak. Repot. So sejak kapan Nana pikir Nana mau bagi Pak ini korban ini? Waktu pikir mau ambil DP barang sebelum Januari Pak. Sebelum Januari? Iya. Baru mau berarti? Yang ada terpikir mau eksekusi Pak dia sekitar 4 hari yang lalu. Ah, itu dia? Iya. Yang Nana bilang pengen HP laki mau dapat HP baru? Saya bilang, tapi kakak dan tapi bapak mau kirim HP dan doi. Padahal tuh doi itu dengan HP? Ada HP, so rencana dari situ Pak. Nana mau apa? Mau ambil tuh anak pe barang. Dengan Nana mau bunuh Pak dia, Gong? Pak dia. Nana mau beli HP dengan yang mau kasih pengape? Kasih doi. Mau kasih doi pengape laki? Mau bikin apa tuh doi pengape laki itu? Enggak cuma dia mau beli akun power Pak. Soalnya dia bilang ada power yang mau beli cuma enggak cukup DP doi. Jadi Nana lancarkan Nana aksi itu? Iya Pak. Itu barang mas yang jual di mana? Di toko Logam Jaya sini. Ambil. Pengakuan Aning hingga alasan kenapa Aning melakukan itu pun sontak membuat polisi kaget, bahwa ada seorang wanita yang sangat tega membunuh saudaranya tersebut, hanya karena keinginannya yang tidak begitu penting. Pelaku pembunuhan bocah berusia 8 tahun, yang berinisial TAM, alias Zahra, di Bolang Mongondo Timur, Boltim, Sulawesi Utara, terancam hukuman mati atas dugaan kasus pembunuhan berencana. Hal ini berdasarkan penjelasan Kapolres Boltim, AKBP Sugeng Setio Budi, saat konferensi pers di Polres Boltim, Jumat 19 Januari 2024. AM, alias Aning, yang tak lain masih merupakan kerabat dekat korban, terancam dijerat dengan pasal 340 KUHP, subsidiar, pasal 365 KUHP, dan subsidiar pasal 338 KUHP, dengan ancaman paling berat hukuman mati. Paling berat ancaman hukuman mati, atau paling ringan 12 tahun penjara, ucap AKBP Sugeng Setio Budi. Itulah kasus pembunuhan yang dilakukan Aning kepada Zahra, yang tidak lain adalah kerabatnya sendiri. Tetaplah waspada dan berhati-hati, karena kejahatan bisa muncul dimanapun dan kapanpun. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah, dan dijauhkan dari orang-orang yang jahat. Sehat selalu buat kita semua, sampai bertemu lagi di cerita kisah viral selanjutnya.